Saya tidak merasa terjatuh karena fitnahan itu. Saya tidak merasa terjatuh dan saya tidak merasa berseteru atau mempunyai musuh atau sekarang kan saya sudah resmi ya ditunjuk sama Fitri untuk bisa mendampingi dalam proses hukum ya, tentunya dalam proses hukum, dalam hubungan hukum, bahkan dari apapun masalah-masalah yang dihadapi dengan Fitri, sehingga ini masalah ini bisa selesai ya. Karena kita udah kenal udah cukup lama. Dan yang pertama, yang kedua memang hubungan kita bukan cuma pertemanan, tapi memang sudah lumayan cukup intens ya. Cukup hubungan baik tentunya, dan makanya saat ini kita udah resmi ya untuk bisa ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Oke, mungkin dalam kuasa hukum bisa geser lagi mungkin kasus yang mana sih Bang? Apakah karena kasus karena kemarin ada isu soal penembakan, diduga adanya penembakan di kantor Kak Fitri atau seperti apa nih Bang? Jadi gini, kalau proses hukum yang sedang dialami, ini ada beberapa proses hukum, yaitu adanya ancaman yang saat ini juga sudah ditangani pihak kepolisian. Ya, sekarang kita udah tindak lanjuti, tinggal kita menunggu bagaimana reaksinya, prosesnya dan labjunya ya. Yang pertama, yang kedua itu proses di di proses laporan terhadap ya Undang-Undang ITE ya, itu yang sekarang sedang berjalan juga ya. Oke, mungkin Kak Fitri, ancaman seperti apa sih yang kamu alami selama ini? Mungkin apa karena lagi rame-rame ini, akhirnya baru adanya ancaman-ancaman, atau memang sudah dialami sudah lama? Sudah boleh menjelaskan sedikit? saya nggak tahu hubungannya apakah karena di dunia maya saya sedang ramai ya, tapi biarkan itu menjadi penyelidikan pihak berwajib karena saya sudah menyerahkan sepenuhnya ke Bang Tommy. Bang Tommy kebetulan memang partner saya bekerja juga, kami sudah mengenal lama sama keluarganya juga, jadi saya merasa paling tepat untuk mendampingi saya dalam kasus hukum saya, Bang Tommy. Mungkin sedikit Kak, berikan contoh untuk ancaman seperti apa sih kayak mungkin dialami secara verbal kah, atau mungkin ada salah satu tadi yang ramai juga ada diduga adanya penembakan di kantor, atau seperti apa yang dialami? Ya kalau ancaman ya udah on air dan off air ya kalau kita ngomongnya begitu ya. Saya sebetulnya nggak terlalu awalnya saya tidak ingin menanggapi keributan di dunia maya, tapi kan ini udah menjadi satu bentuk ancaman. Keterkaitannya ada atau tidak nanti biar menjadi kewenangannya kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Akhirnya kenapa baru sekarang mengambil langkah hukum Kak? Karena kan bisa dibilang ini juga ancaman juga dikatakan sudah lumayan ya kamu alami gitu. Saya nggak baru sekarang ya, saya tidak baru sekarang mengambil langkah hukum. Begitu hari kejadian, saya langsung melaporkan. Bukan sekarang, tolong dikoreksi. Begitu paginya saya tahu ada teror di kantor saya langsung membuat laporan ke Polres. Mungkin tanggapannya seperti apa dari Polres Tangsel sendiri? Mas Tommy ini yang harus jawab. Iya, Bagaimana nih Mas Tommy gini ya, menjelaskan sedikit? kalau di dalam proses Polres Tangsel ya, prosesnya sudah berjalan dan memang insya Allah ya di minggu depan udah mulai naik sidik karena proses hukum itu kan berlanjutan. Artinya dalam proses lidik nanti ada proses sidik dan nanti ada proses bertersangkaan kalau memang itu sudah pembuktiannya cukup ya secara formil dan secara faktual ya. Nah itu nanti kita akan lihat ya di minggu depan, mudah-mudahan udah ada pergerakan yang cukup bagus untuk bisa kita lihat labjunya. Nah kalau proses yang adanya ancaman itu juga kita sudah menindaklanjuti dan kita akan bersurat juga karena nanti akan kita lihat apakah ini menjadi catatan polisi buat bisa ditindaklanjuti secara cepat. Harusnya kan lebih cepat ya, nangkep bom aja bisa orang bisa ketemu ya kan.
Apalagi dengan adanya ancaman seperti ini, tentunya harusnya cepat bisa ditindak dan ditangkap orangnya, pelakunya ya. Nah, itu yang harus kita eh, meminta permohonan untuk dipercepat nih kasus ini. Tadi Kak Abang juga sempat menyebutkan bahwa ada kasus ITE ya, begitu. Ya. Oke, mungkin boleh dijelaskan Bang, apa sih kasus dari ITE tersebut? Apakah memang itu ada ujaran kebencian kah yang yang dikenakan ke Kak Fitri, atau seperti apa sih Bang, boleh dijelaskan? Ya, Undang-Undang ITE ini kan yang berjalan sekarang ini kasusnya di Polres Tangsel sudah berkelanjutan ya. Ini kan sudah kita libatkan juga ahli bahasa dan juga sudah dibuktikan, bahkan ada tindakan berkelanjutan. Kalau menurut info dari pihak penyidik itu ada tindakan berkelanjutan melakukan hal tersebut gitu. Nah, ini kan saya sudah kebetulan hari ini juga tadi saya cek, hari ini sudah dalam proses menindaklanjuti ahli bahasa untuk dibikin rekomendasi bahwa tindakan ini sudah berkelanjutan, jadi mutlak ya, mutlak pasal yang dikenakan bahkan sudah terpenuhi. Nanti mungkin di minggu depan media juga bisa mengawasi dan mengawal ini, karena ini kan kasus harus berjalan. Di minggu depan rencana itu akan naik sidik. Oke, Kak Fitri, boleh sedikit nih Kak, dirimu lagi sering speak up nih di media sosial, mungkin di salah satu akun dirimu. Apa sih yang membuat akhirnya dirimu speak up nih selama ini? Jadi awalnya diam nih, akhirnya sekarang berani untuk berspeak up. Apakah karena mungkin ada circle kamu yang merasa ada terintervensi dari orang nih, minta tolong nih, akhirnya kamu speak up untuk membela kamu, atau gimana? Saya tidak pernah mau dipergunakan orang lain untuk speak up ya, karena saya bukan influencer bayaran. Ya. Saya berbicara sebagai Fitri Sahutero ya, yang begitu kejinya bullying di dunia maya terhadap saya dan keluarga saya, sehingga berkelanjutan, sehingga saya marah seperti sekarang. Sebetulnya ini menjadikan pelajaran ya buat kita semua pengguna sosial media. Tentunya kita sebagai orang Asia diajarkan adab tata krama yang baik. Kalau kita dihina, kita diam, lalu kita ingatkan kebaikan. Kalau tidak bisa berubah, ya kita lawan. Karena apa? Orang yang tadinya ragu jadi percaya, orang yang percaya jadi benci. Kalau kita tidak ada orang yang bisa memperbaiki nama baik kita sendiri selain diri kita sendiri. Karena opini yang terbentuk, kita ini negara berkembang, sangat mudah orang itu terprovokasi. Ini perhatian juga untuk Komdiki. Mungkinnya saya terima kasih kemarin ada berita bahwa sosial media akan dibatasi, usia pengguna sosial media akan dibatasi. Ini bagus sekali, karena bahaya generasi bangsa itu bukan hanya narkoba ya, dunia maya juga sangat bahaya untuk mental health anak bangsa ke depan. Kenapa saya harus memberikan contoh nih sebetulnya, walaupun ini contoh nggak baik ya, akan timbul keonaran selanjutnya. Karena orang kalau udah dihina, diinjak istilahnya, pada titik tertentu orang itu akan melawan. Setelah ada perlawanan akan timbul kelompok-kelompok, ada yang membela, ada yang kontrak. Nah, bukan hanya saya ya, mungkin besok lusa dan kapan entah nanti akan ada begini, sampai kapan Indonesia akan mempunyai tontonan seperti ini. Bukan saya juga senang saya dibantu dengan akun-akun pembuli, tentu saya tidak senang ya, tapi ya ini yang terjadi. Ini yang terjadi begitu saya speak up membela diri, maka akan timbullah kelompok-kelompok yang pro dan kontra. Lalu timbullah pekerjaan-pekerjaan nih sekarang, jadi buzzer, bikin akun banyak-banyakan account. Siapa yang mau jadi karyawan nanti? Kerja dari jam 5 sampai jam 9 sampai jam 5 capek, mendingan di rumah aja bikin akun buzzer cuma untuk menghina-hina. Nah, ini bahaya, menurut saya bahaya. Jadi memang harus jadi perhatian bagaimana Komdigi mengambil tindakan. Ya kalau kita bergantung sama Meta, ya Meta nggak peduli sudah pasti. Karena dalam saya membuat laporan pun
sulit ya Mas Tommy ya, harus ada izin Meta, ini itu ya. Ini negara Indonesia, bangsa yang negara yang harus punya aturan gitu. Oke, Kak, boleh sedikit Kak, mungkin melihat banyak banget sekarang yang menyoroti dirimu tentang mungkin ada pihak sana bisa bilang NMP bersikeras untuk mungkin bisa dibilang menjatuhkan dirimu gitu. Saya tidak merasa terjatuh. Saya tidak merasa terjatuh karena fitnahan itu. Saya tidak merasa terjatuh dan saya tidak merasa berseteru atau mempunyai musuh atau berlawan sama siapapun. Saya hanya membuka mata netizen khususnya bahwa jangan kalau ada orang yang merasa benar, merasa selalu benar, bahwa itu selalu benar gitu. Nggak seperti itu. Jadi harus ada yang membuka pikiran, jangan sampai ada oknum influencer yang menguasai sosial media seolah-olah lebih sakti dari presiden di republik ini. Ya lebih takut gitu, lebih takut dari ucapan dia daripada fakta, lebih takut dari ucapan dia daripada kita harus membawa ke jalur hukum gitu. Itu sih saya hanya melihat bahwa apa yang saya lakukan ini, lagi-lagi saya bukan menyerang atau berseteru dengan salah satu orang ya. Saya hanya ingin memberikan pandangan kepada netizen bahwa siapapun yang ingin menguasai dunia maya dengan cara yang onar, jangan dikasih ruang. Selama kebenarannya tidak bisa dibuktikan, apalagi fitnah dan bohong. Ya, betul.